Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan informasi akhirnya hasil prasanggah dari BPK tahap 1 diundur dalam waktu 3 hari ini, terus berubah-ubah membuat sejumlah pihak gerang dan khawatir juga. Kita simak informasi yang saya kutip dari JPNN yang terbit pada malam hari ini. Dikutip dari JPNN, pengumuman hasil sanggah PPK Guru ditunda. Ketua Umum Honorer khawatir, diunggah pada hari ini Kamis. Pengumuman hasil sanggah PPK Guru tahap 1 belum jelas. 3 hari belakangan berubah-ubah tanpa informasi apapun dari pemerintah. Tidak ada informasi resmi dari pemerintah. Ketua DPP Forum Honorer non kategori 2 Indonesia FNK2I Raden Sutopo Yuwono menduga pengumuman belum final karena pemerintah masih menangani banyak sanggahan dari peserta tes PPK tahap 1. Ini adalah salah satunya, ada yang paling berat, ada beberapa afirmasi belum masuk pada peserta yang seharusnya mendapatkan itu juga. Dan ada juga yang dapotiknya bermasalah namun bisa lolos tahap 1, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi yang masih menonton terus galau di SSCSN kok belum berubah-ubah atau berubah ya dari tanggal 19 sampai hari masih berubah, ini penjelasannya juga. Kalau ikut jadwal 20 Oktober ya, tetapi sampai hari ini belum ada kepastian, kata Sutopo pada jpnn.com Kamis 21 Oktober. Meski begitu, guru honorer di SDN Sendang Sari Kabupaten Purworejo ini tetap berusaha berpikir positif. Menurut dia, tertundanya jadwal pengumuman hasil sanggah PPK Guru tahap 1 membuatnya gembira tetapi juga was-was. Gembira di sisi lain dan was-was. Dia bergembira karena guru honorer yang datanya tidak sinkron bisa dikabulkan pemerintah. Di satu sisi mereka khawatir dan was-was bila di satu sekolah terdapat satu formasi 2 pelamar. Nah, ini yang bahaya. Namun jika 2 pelamar dan 2 formasi dan semuanya passing grade dan lulus, itu tidak akan menjadi masalah. Namun jika hanya 1 formasi dan 2 pelamar yang lolos, ini yang menjadi pertimbangan lagi. Guru A mendapatkan passing grade P1 akan kalah ranking bila guru B yang tadinya tidak sinkron dapodik jadi sinkron dapodik. Belum lagi ditambah afirmasi kompetensi teknis 125 atau 75 poin. 125 di sini itu adalah tambah 50 poin untuk penurunan PG P3. Dan bagi usia 50 tahun atas ditambah passing grade kategori 2 kompetensi teknis 0. Nah, ini menjadi permasalahan lagi kaitannya di sini ini. Oleh karena itu saya ingin guru honorer kompak, tidak meminta afirmasi lagi, buat petisi, mengadu ke ombudsman dan lainnya. Semua itu lanjut Topo malah akan melambat proses pemberkasan NIP PPK tahap 1 dan pelaksanaan seleksi kedua dan ketiga. Sebaiknya semua guru honorer fokus pada setiap tahapan karena tinggal 2 bulan lagi beranjak ke 2020. Jadi beliau menghimbau agar tidak ada petisi maupun tidak ada hal-hal yang terkait dengan afirmasi. Jadi lebih fokus dalam hal tes ya. Persiapkan tes secara matang agar kita bisa lulus sesuai dengan passing grade kita dan sudah ada tambahan afirmasi. Jadi seperti itu kalau saya rangkum atau saya memahami dari kita ini. Walaupun sudah lulus prasanggah pada 8 Oktober, kemudian 19 Oktober dinyatakan lulus sanggah tetapi kemudian berubah lagi, Sutopo mengaku belum berani mengurus dokumen untuk persyaratan pemberkasan NIP PPK. Yang disiapkan hanya foto, ini karena khawatir hasil pengumumannya berbeda. Jadi teman-teman yang sudah menyiapkan dokumen-dokumen ini seyogyanya menunggu informasi resmi dari BKD masing-masing ya. Jadi menunggu dari BKD masing-masing. Teman-teman sudah merekoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah BKD sembari menunggu pengumuman hasil sanggah PPK Guru tahap 1 Buka Sutopo. Karena BKD sendiri belum menerima hal resmi dari BKN ya. Jadi persyaratan resminya dari BKN itu apa untuk penerbitan NIPPK ini. Jadi kita tunggu saja untuk informasi dari BKD dan sambil berdoa mudah-mudahan untuk hasil PPK tahap 1 ini kita bisa lulus. Jadi untuk teman-teman yang belum lulus mudah-mudahan di tahap 2 bisa lulus. Seperti itu. Juga mengutip hasil sanggah seleksi PPK Guru GSN berubah honorer resah dan payah.
Para guru honorer peserta tes PPK 2021 tahap 1 merasa kesal. Mereka kesal karena pengumuman kelulusan Prasangga yang ditampilkan di portal SSC-ASN bukan berubah-ubah. Pada 19 Oktober tampilan SCASN sudah memperlihatkan hasil sanggah PPK guru. Namun pada tanggal 20 Oktober sampai hari ini tanggal 21 ya. Saya sudah mencoba cek tadi sekitar pukul 21:45 itu juga masih sama. Tiba-tiba tampilannya berubah menjadi kelulusan prasangga dengan embel-embel bahwa perubahan hasil lulusan dikarenakan sanggah bisa terjadi. Hal ini yang membuat resah bagi kawan-kawan yang sudah dinyatakan lulus prasangga ya. Ini bagaimana sih ya, tanggal 19 sudah bilang final. Begitu dicek 20 sesuai jadwal pengumuman hasil sanggah 1 malah berubah jadi prasangga. Tutur Sri Haryati Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Blitar pada cpnn.com Kamis 20. Guru honorer K2 yang lulus PPK tahap 1 mengaku bingung lihat tampilan portal SSC-ASN BKN. Kenapa bisa berubah-ubah sehingga membuat honorer makin resah. Ini bikin galau saja, kok kayak mempermainkan perasaan orang gitu loh, ucap. Jadi banyak yang spot jantung juga ini. Betapa kagetnya dia setelah mengecek hasil lulusan di SSC BKN berubah lagi. Ini jadi prasangga lagi. Aduh, kenapa berubah-ubah begini ya? Nur menduga pengolahan nilai sanggah 1 belum selesai sehingga sistemnya terus berubah. Di sisi lain ada ketakutan para honorer akan berubah lagi hasilnya dari yang tadinya lulus menjadi tidak lulus ya. Ini yang bahaya. Sebenarnya ada apakah ini pemerintah seharusnya memberikan penjelasan tentang masalah ini. Jadi belum ada informasi resmi terkait dengan hal ini sampai hari ini masih ditunda dan belum ada hasil akhir atau hasil final dari pengumuman kelulusan PPK tahap. Sesuai jadwal yang dikeluarkan Kemendikbudristek, masa sanggah sudah berakhir 12 Oktober. Waktu jawab sanggah 12 sampai 18 Oktober, kemudian 20 Oktober pengumuman hasil sanggah 1. Faktanya hingga 21 Oktober pukul 10 ya. Pengumuman hasil sanggah 1 seleksi PPK guru tahap 1 belum juga ada. Bahkan bukan hanya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Pukul 22.33 pas waktu saya merekam video ini juga belum ada kejelasan. Jadi informasinya seperti itu kawan-kawan. Jadi resah, masih bingung, semuanya sama. Jadi yang teman-teman yang lulus itu kembali ke prasangga. Setelah itu saya kutip lagi dari Twitter Bapak Abi Ridwan ya, informasi terkait dengan kelulusan yang berubah-ubah. Bagi peserta P3K guru tahap 1 yang masih bingung dengan info di SSC-ASN 8 Oktober lalu adalah pengumuman kelulusan prasangga. Nanti akan ada pengumuman kelulusan pasca sanggah dan dimulai proses penyisian DRH daftar riwayat hidup. Tak perlu pusing dan gundah lagi, tunggu pengumuman dari GTK Kemendikbudristek. Jadi kenapa informasi di SSC-ASN masih berubah-ubah? Karena hasil dari sanggah belum selesai atau belum final 100%. Maka dari itu himbauan dari Bapak Abi Ridwan untuk tidak perlu pusing maupun gundah, ditunggu pengumuman dari GTK Kemendikbudristek. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan pencerahan maupun ketenangan bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya saya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.